juga ya kita ngomong apa semua. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing ataupun pengaturan skor atau apapun yang berhubungan judi dengan itu, udah pasti orangnya di blacklist di Eropa. Dicari orang yang memang di Eropa, di Belanda pun dia dihargai. Kalau di istilah wartawan, abang-abangan. Kalau udah abang-abangan manggil kan, namanya kita junior-junior pasti siap bang, kan gitu. Arahan bang. Mudah-mudahan yang begitu juga yang kita dapat nanti. Yang dia kalau ketemu pemain-pemain ini, arahan bang, siap bang, ya begitu. Gitu. Oke. Bang, kalau rumor Luis Van Gaal katanya jadi direktur olahraga gimana? Ada bantahan nggak? Kan udah dibantah sama Van Gaal ya? Gulit bang. Apanya? Ya nggak tahu lah ya, gitu. Berarti dari PSSI membantah juga nih. Pokoknya kita nggak tahu. Jadi intinya Dirtek itu udah ketemu apa belum? Kita gini dulu. Dirtek itu, nah ini Dirtek itu tidak hanya sekedar membawahi pemain timnas. Dirtek juga harus mampu untuk membangun filosofi sepak bola. Itu artinya dia harus muter-muter seluruh Indonesia nih. Jagoan tapi juga harus bisa keliling-keliling Indonesia. Indonesia besarnya bukan main. Dari Aceh ke Papua itu 8 jam ya, berapa jam? Satu benua Eropa juga itu. Gitu ya. Dan itu muter-muter gitu. Itulah. Oke. Jadi udah ketemu belum Pak? Nyari Dirtek gara-gara itu Pak? Gara-gara emang harus siap standby terus gitu? Iya, kita kan harus ini ya. Dan harus dia mampu kemana-mana. Dia bisa ke Aceh, bisa ke Palembang, bisa ke Kalimantan, bisa ke Sulawesi, menyamakan persepsi. Nggak gampang, kita nggak hanya bisa bikin Dirtek gitu. Berarti udah ada ya Bang? Ya itu nanti aja. Bang, total tim kepelatihan yang akan dibawa itu berapa sih kalau kita tahu? Total tim kan lengkap, ada yang 3, 1 head coach-nya, asistennya 2, habis itu nanti ada tim yang analisnya, ininya, apa semua tuh lengkap lah gitu. Itu sepaket diperkenalkan tanggal 12 itu semua. Ya mudah-mudahan. Atau ada kayak STK sih Bang? Ada pelatih fisik, ada pelatih khusus Pelatih fisik udah pasti ada. Oh itu belum tahu. Berarti 2 asisten salah satunya yang nanti bertanggung jawab U23 ya Bang? Ada salah satu yang menanggung terhadap 23, ada juga bertanggung jawab terhadap teknik. Bang, mungkin balik lagi tadi soal PSSI rugi yang bukan rugi, maksudnya harus mengeluarkan puluhan M itu berarti penekanan aja, itu berarti kompensasi atas kontrak Sintayong Bang. Dan apakah angkanya sampai saat ini sudah disetujui atau masih dalam perhitungan? Enggak, udah sesuai dengan kontrak aja. Udah final. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini permainan ini itu mafia apa semua, aduh puluhan M, Bang, izin nggak tanggapan, mungkin lah. Siapa yang mau? Ada-ada aja. tanggapan dari Putra Sintayong yang menyayangkan sikap PSSI seperti apa Bang? Saya rasa sebagai anak harus kita hargai, wajar begitu. Tapi mungkin bisa juga tanya sama bapaknya, bagaimana sikap kami selama 2 tahun ini, ya kan? Kan 2000 kemarin sampai sekarang gaji nggak pernah telat, ya. Tim pelatih apa yang diminta oleh Sintayong kita berikan. Sintayong minta dokter, artinya apa? Dokter dari kita, dia nggak gitu percaya, artinya tim kesehatan, dia minta sana, itu pun kita kasih. Dia minta pelatih untuk striker, itu pun dikasih. Beliau minta untuk ya banyak hal, kita kasih. Saya rasa pelatih Sintayong juga tahu kok apa yang kami lakukan, dan kompensasi yang kita berikan juga sesuai dengan kontrak. Coach ST sudah resmi pamitan Bang dengan PSSI. Kan kemarin udah ketemu Pak itu Arji ya. Bang, terkait rumor yang beredar mengenai calon kandidat itu terafiliasi sama judi, gimana?
kandidat, saya juga belum tahu kan kandidat yang mana. Gitu. Ya, kita nggak tahu kandidat yang mana gitu ya. Dan susah juga ya kita ngomong apa semua. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing ataupun pengaturan skor atau apapun yang berhubungan judi dengan itu, udah pasti orangnya di blacklist di Eropa. Udah pasti di blacklist di Eropa. Kalau dia terlibat, jadi kalau ada hoax apapun nama itu, entah siapapun namanya terserah lah ya. Yang pasti setahu kami kalau orang terlibat match fixing, terlibat pengaturan skor, terlibat akibat-akibat semua itu karena akhirnya membuat pertandingan apapun semua itu pasti sudah di blacklist di Eropa. Bang, Jadi ini tidak di blacklist di Eropa. Nama-nama yang kami ambil itu ada berapa nama yang kami 3 nama itu tidak di blacklist di Eropa. Clear ya? Jadi tidak di blacklist. Kalau di blacklist ya nggak mungkin kita panggil. Jadi nggak di blacklist. Ya, gitu. Bang, Ya. banyak supporter bertanya-tanya soal dinamika sebelum lawan Cina. Bisa diceritakan nggak sih bang secara inti? Iya kan kemarin Pak Ketum juga bicara bahwa memang ada dinamika yang kita lihat akhirnya memang keharmonisan itu yang berat. Nah itu yang membuat susah untuk diteruskan. Sehingga apalagi ke depan kita akan nambah pemain terus. Jadi makin berat. Dan itu yang membuat kita mengambil resiko tadi. Resiko disalahkan kalau nggak lolos. Resiko finansial. Resiko dimaki-maki orang. Itu semua diambil. Ya, dan permainan apa yang bisa dimainkan? Banyak rugi juga kita. Bukan rugi sih, ya itu rugi juga lah. Tapi harus diambil kerugian itu supaya ini bisa menyelamatkan tim ini semua.